Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Etri di sini. Ya, buka kacamata dulu ya. Selamat datang di channel Fisika SMA Negeri 1 Praya. Semoga yang menonton dan mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di waktu dan di channel ini, Ibu akan menjelaskan materi fisika kelas 11 yang terakhir yang bertema pemanasan global. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Bersyukur nggak sih kita hidup dan tinggal di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan hijaunya dan sering disebut dengan Zamrud Khatulistiwa. Kenapa disebut Zamrud? Zamrud adalah sejenis batu permata yang berwarna hijau dan harganya sangat mahal. Nah, tahukah kamu apa yang menyebabkan Indonesia terlihat hijau? Ya, benar sekali. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan daerah tropis yang banyak terdapat hutan tropis. Jika kita memantau dari ketinggian terbang pesawat saja, kita akan melihat bahwa Indonesia terpapar dengan begitu hijaunya. Kalian masih ingat kan peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 lalu? Kalian tahu nggak penyebabnya apa? Benar sekali. Penyebabnya adalah adanya oknum-oknum yang dengan keji membakar hutan untuk kepentingan pribadi. Apalagi pada saat itu adalah musim kemarau, yang mana udara pada saat itu tidak hanya panas di siang hari, tetapi di pagi dan malam hari pun akan terasa panas. Angin pun berhembus dengan kencang ke arah yang bersuhu panas. Nah, sehingga menyebabkan hutan dilalap api dan merambat hingga membakar semua pohon yang ada di hutan. Wilayah hutan di Kalimantan itu relatif luas, sehingga akan sulit memadamkan api yang sudah terlanjur merambat. Nah, akibat kebakaran hutan di Kalimantan, itu bukan cuma pohon dan tanaman yang terbakar, tetapi juga hewan-hewan yang ada di dalamnya ikut terbakar. Contohnya orang hutan ditemukan terbakar, ular juga ditemukan terbakar. Sangat menyedihkan. Hutan yang terbakar akan menyebabkan adanya asap yang berlebih. Nah, asap tersebut akan menyebabkan gangguan pernapasan jika dihirup manusia. Selain itu, gas hasil kebakaran hutan ini akan menyebabkan pemanasan global. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebelum kita memulai mendefinisikan pemanasan global itu apa, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih cakupan dari materi pemanasan global ini. Oke, kita sebut ada 4 yang kita akan bahas. Yang pertama, penyebab pemanasan global. Yang kedua, dampak pemanasan global. Ketiga, kesepakatan internasional tentang pemanasan global. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana upaya mengurangi pemanasan global. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas apa definisi dari pemanasan global dulu ya. Jadi pemanasan global itu adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, mayoritas penyebab pemanasan global ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, pembakaran bahan bakar fosil misalnya. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini akan menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dan berbagai gas lainnya yang sering kita sebut dengan gas rumah kaca. Nah, kita sudah pernah mempelajarinya waktu SD dan waktu SMP. Nah, faktor penyebab pemanasan global ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Dan yang ketiga adalah emisi karbon. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas efek rumah kaca.
Mengapa pada zaman sekarang terasa lebih panas dibandingkan zaman dahulu? Semuanya pasti sudah tahu. Hal ini ada hubungannya dengan pembahasan efek rumah kaca. Nah, matahari yang menyinari bumi setiap harinya akan membuat suhu bumi menjadi hangat dan panas. Nah, panas yang di permukaan bumi akan diradiasikan ke atmosfer. Jika di atmosfer menimbun banyak gas-gas rumah kaca, maka akan menyebabkan radiasi panas bumi tersebut dipantulkan kembali ke bumi sehingga mengakibatkan bumi semakin panas dan panas. Jadi perlu diketahui apa aja yang namanya gas rumah kaca. Nah, kita sebutkan satu persatu. Oke, yang pertama adalah karbon dioksida. Ya, karbon dioksida atau kita sering sebut dengan CO2. Nah, ini merupakan hasil gas buangan dari pembakaran sampah atau pembakaran bahan bakar fosil yang lainnya. Kemudian ada yang kedua adalah gas metana atau CH4. Nah, perlu diketahui nih, salah satu contohnya untuk gas metana adalah, kalian pasti tahu nih, kentut. Nah, kentut itu merupakan gas metana. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak kentut. Nanti lapisan ini merupakan merupakan salah satu gas rumah kaca. Nah, sekarang yang ketiga kita bahas tentang nitrogen oksida. Kita bukan bahas, kita sebutkan nitrogen oksida atau NO. Yang keempat adalah klorofluorokarbon atau CFC. Kemudian hidrofluorokarbon HFC. Kemudian perfluorokarbon PFC. Sulfur heksafluoro atau SF6. Kalian bisa mencari contoh-contohnya di internet. Kalian bisa mengambil informasinya dari berbagai macam situs yang ada di internet. Nah, untuk efek rumah kaca sendiri sebenarnya sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu bumi akan mencapai minus 18 derajat Celcius. Bayangkan, itu makhluk hidup masih bisa bertahan hidup dengan kondisi tersebut nggak ya? Pasti susah nih. Oke, berdasarkan penelitian diperkirakan gas-gas rumah kaca ini mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan intensitas efek rumah kaca meningkat 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius yang menyebabkan kenaikan suhu bumi pada tahun 2030. Sekarang 2020, berarti 10 tahun lagi. Oke, yang selanjutnya adalah penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini kalian sudah pernah tahu, lapisan ozon berada salah satu tempatnya di atmosfer. Nah, lapisan ozon ini merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi, tanda-tanda kerusakan ozon pertama kali ditemukan sekitar 3 dekade yang lalu oleh tim peneliti Inggris di benua Antartika. Oke, kalian bisa melihat gambar di sebelah sini. Semakin lama, lapisan ozon semakin parah. Wow, efeknya sangat kita rasakan, ya panas. Lapisan ozon ini menipis di wilayah kutub yang didominasi oleh es, yang akan menyebabkan esnya mencair. Nah, sehingga bisa dibayangkan jika es-es yang ada di Antartika mencair. Nah, nanti kita bahas di materi dampak pemanasan global. Oke, mengapa lapisan ozon semakin menipis? Nah, penyebabnya ini adalah kita, manusia. Semakin hari, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kalau suhu panas, kita kipas-kipas pakai buku. Terus berkembang, ada kipas angin. Kemudian lalu sekarang ada AC. Nah, penggunaan AC inilah salah satu penyebab penipisan lapisan ozon. Yang mana pada AC terdapat gas yang disebut dengan freon atau yang tadi CFC, klorofluorokarbon. Nah, yang mana dapat mengikis bahkan menghancurkan lapisan ozon. AC sudah banyak dan dipakai di mana-mana, rumah, gedung,
gedung-gedung, sekolah juga ada, mobil, banyak sekali. Nah, apa yang terjadi jika lapisan ozon menipis? Lapisan ozon ini sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Lapisan ozon akan melindungi kita dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang terlalu tinggi dan menyebabkan bumi terlalu panas. Karena sinar ultraviolet ini kalau terdampak ke kita akan membuat banyak kerusakan lah di bumi ini. Nah, salah satu contohnya untuk ke kita, kanker kulit. Lihat gambarnya nuh, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, menurunnya hasil panen, bahkan banyak hal yang lainnya. Oke, pembahasan tentang faktor penyebab pemanasan global yang ketiga adalah emisi karbon. Nah, apa yang dimaksud dengan emisi karbon? Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contohnya adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, dan bahan bakar lain yang mengandung hidrokarbon, yaitu senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Ada nggak selain CO2? Nah, atau karbon dioksida? Ada. Gas lain yang memicu emisi karbon antara lain CFC tadi, klorofluorokarbon, dari gas pendingin, atau kita sering sebut dengan gas freon pada AC, kulkas, cat pilox juga, obat nyamuk semprot, dan hairspray. Polusi juga merupakan faktor utama penghasil emisi karbon. Asap-asap yang mengepul dari tempat pembuangan akan menghasilkan gas-gas sisa yang akan mengancam kesehatan jika terlalu banyak dihirup. Di Indonesia sendiri, emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor mencapai 26% dari emisi total yang dihasilkan negara ini. Sebagai saran untuk mengurangi emisi karbon yang terlampau berlebih ini, maka perlu adanya kesadaran diri untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Jadi, sebaiknya memilih untuk berjalan kaki yang akan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kesehatan makhluk hidup dan mengurangi polusi untuk bumi kita. Menurut WMO, Organisasi Meteorologi Dunia, sumbangan karbon dilakukan oleh negara-negara industri. Kadar gas karbon dioksida di atmosfer meningkat sangat pesat di tahun 2012 dibandingkan kenaikan rata-rata selama satu dasawarsa terakhir. Nah, perhatikan tabel-tabel negara penghasil karbon berikut ini. Nah, ini sumbernya ada. Jadi ada beberapa disebutkan negara-negara penghasil karbon di dunia. Di peringkat pertama ada Amerika Serikat yang menyumbang emisi karbon sebanyak 1.614 ton. Kemudian disusul oleh Cina, Rusia, Jepang, India, Jerman, Kanada, Inggris, Korea Selatan, Italia, dan negara lainnya. Indonesia di mana? Yang masuk negara lainnya. Data ini masih sementara, semuanya bisa berubah tergantung dari negara-negaranya akan membuat industri apa lagi, mungkin akan mengembangkan industrinya tentang teknologi ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, terbit sebagai salah satu bentuk kebijakan untuk mengurangi emisi karbon yang harus ditekan karena akan meningkatkan suhu bumi hingga 3 derajat Celcius, bahkan lebih.
Next materinya kita akan membahas tentang dampak pemanasan global. Jadi harap dengarkan baik-baik. Nah, banyak kebiasaan kita sehari-hari yang akan membawa dampak untuk pemanasan global. Sudah terjadi sih. Apa saja sih? Nah, yang pertama adalah terjadinya perubahan habitat. Pemanasan global yang terus-menerus terjadi akan menimbulkan dampak yang besar untuk beberapa tumbuhan dan hewan. Mereka akan kesulitan untuk bertahan di habitatnya yang sekarang. Coba perhatikan foto-foto ini. Kita lihat habitat beruang kutub yang terkena dampaknya. Buaya yang masuk ke perkotaan ketika banjir. Tanpa sadar, manusia sudah merusak habitat mereka, menghilangkan hak mereka. Nah, yang kedua, gangguan kehidupan di laut. Nah, pemanasan global menyebabkan suhu di laut juga meningkat, yang mengakibatkan perubahan pada ekosistem laut. Salah satunya batu karang atau terumbu karang. Batu karang ini biasanya mendapatkan makanan dari ganggang-ganggang yang menempel padanya. Namun, akibat suhu air yang meningkat, membuat ganggang tersebut melepaskan diri dari batu karang. Akibatnya batu karang akan memutih dan lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, pemanasan global akan dapat menyebabkan gangguan cuaca dan iklim. Perubahan kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim tentunya. Contohnya di Indonesia sendiri, curah hujan yang meningkat akan menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Selain itu, musim kemarau yang berkepanjangan seperti kemarin, cuacanya menjadi panas dan kekurangan air bersih. Nah, contoh lain di negara lain, misalnya di Filipina, beberapa waktu yang lalu terjadi topan Haiyan, yang mana topan Haiyan ini merupakan salah satu siklon tropis yang terkuat yang pernah tercatat. Yang keempat, meningkatnya permukaan air laut. Pemanasan global akan menyebabkan es yang besar yang melapisi Antartika atau daerah kutub selatan akan mencair. Bayangkan jika permukaan air laut meningkat, maka akan berdampak pada daerah pantai yang akan mengalami banjir dan pulau-pulau kecil juga akan tenggelam. Nah, yang kelima adalah mengancam kesehatan manusia. Tentunya karena perubahan cuaca dan iklim yang ekstrim akan menimbulkan dampak pada kesehatan manusia. Gelombang panas akan menyebabkan penyakit dan kematian. Banjir dan kekeringan akan mengakibatkan kelaparan dan kekurangan gizi. Penyakit seperti demam dan malaria akan menyebar ke wilayah yang lebih luas lagi. Dan yang keenam, perubahan hasil panen. Kekeringan akan mengakibatkan petani mengalami gagal panen dikarenakan tumbuhan selama masa pertumbuhannya kekurangan air. Masih banyak lagi sebenarnya dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global ini, seperti dalam hal perekonomian atau bisnis, sosial, bahkan politik. Oke, yang selanjutnya adalah upaya mengurangi pemanasan global. Ini adalah sebab terakhirnya materinya. Jadi, karena cakupan kesepakatan internasional tentang pemanasan global ini berkaitan dengan cakupan upaya mengurangi pemanasan global, maka kita satukan menjadi satu materi. Nah, dampak pemanasan global memang membuat seluruh dunia ini bergerak untuk memperbaiki bumi, mengembalikan bumi sebisa mungkin. Sehingga diadakanlah konferensi-konferensi yang melahirkan kesepakatan internasional terkait pemanasan global. Indonesia juga termasuk di dalamnya. Nah, kita sebut saja yang pertama WMO atau World Meteorological Organization. Di dalam konferensi tersebut membahas tentang perkembangan implementasi, kemudian pelaksanaan sistem terintegrasi observasi, data processing, komunikasi,
dan manajemen data, serta penyediaan layanan cuaca untuk publik antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua ada IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, yang mana merupakan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Badan internasional yang terkemuka untuk melakukan penelitian atau penilaian perubahan iklim dengan mengumpulkan data-data dari literatur dan dari isu di seluruh dunia. Nah, laporan dari IPCC ini disusun oleh ribuan ahli dari seluruh dunia dan kemudian nantinya akan dipublikasikan. Seperti itu. Yang ketiga adalah UNFCCC, 3C ya. United Nations Framework Convention on Climate Change. Nah, yang mana UNFCCC ini adalah perjanjian yang mana merupakan kelanjutan dari hasil dari KTT Bumi atau Earth Summit pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Nah, tujuan adanya perjanjian ini adalah untuk melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem sehingga menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, yang keempat, ini yang terkenal juga, Protokol Kyoto. Nah, Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Nah, peran Protokol Kyoto ini antara lain, pertama, merumuskan mekanisme dan target penurunan emisi secara transparan. Yang kedua, mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, dan lain-lainnya yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun antara 2008 sampai 2012. Kemudian yang ketiga, setiap negara maju memiliki komitmen yang berbeda sesuai dengan tingkat emisinya pada tahun 1990. Yang keempat adalah negara berkembang tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisi, termasuk Indonesia. Nah, dari yang ikut untuk menandatangani Protokol Kyoto ini ada 187 negara. Dia sudah meratifikasi dan menandatangani Protokol Kyoto ini. Jadi Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto ini pada 23 Juni 2004 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Nah, ada 3 mekanisme Protokol Kyoto, yaitu yang pertama implementasi bersama atau joint implementation. Kemudian yang kedua perdagangan karbon international carbon trading. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism. Nah, dampak pemanasan global ini dirasakan oleh seluruh negara termasuk di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Ada 23 pulau kecil di Indonesia, 23 pulau kecil di Indonesia yang sudah tenggelam dalam 10 tahun terakhir. Itu berdasarkan informasi yang ada. Jadi tindakan apa saja yang harus dilakukan? Jadi ada 3 syarat untuk tindakan yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global ini, yaitu yang pertama adalah reboisasi, yang kedua energi alternatif, kemudian yang ketiga adalah manajemen lingkungan. Jadi kita mulai dari reboisasi. Reboisasi sudah pada tahu semua, yaitu melakukan penghijauan kembali hutan yang gundul, melakukan penghijauan di taman kota dan di perumahan warga juga, itu termasuk reboisasi. Yang mana tumbuhan-tumbuhan ini akan menyerap karbon dioksida yang berlebih di udara dan menghasilkan oksigen sehingga kualitas udara di bumi menjadi lebih sehat. Tindakan yang kedua adalah energi alternatif. Nah, pembangkit listrik di Indonesia masih pada umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, yang mana itu semua dapat memicu
meningkatnya emisi karbon, sehingga perlunya mencari solusi untuk mengganti bahan bakar fosil dengan menggunakan energi alternatif. Apa saja? Misalnya ada energi nuklir, kemudian energi biomasa, kemudian energi matahari atau solar cell, kemudian ada panas bumi, dan lain sebagainya. Lalu tindakan apa yang harus dilakukan manusia lainnya? Nah, ada cara lain, yaitu dengan melakukan penghematan penggunaan listrik. Misalnya mematikan alat elektronik jika tidak digunakan, menggunakan alat elektronik sesuai kebutuhan, gunakan jenis lampu yang hemat energi, kemudian matikan lampu saat tidur, dan di saat siang hari gunakan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, tindakan yang ketiga adalah dengan melakukan manajemen lingkungan dengan mengingat 3 cara berikut ini. Yang pertama adalah reuse atau gunakan kembali. Yang kedua adalah reuse atau berhemat. Dan yang ketiga adalah recycle atau daur ulang. Nah, manajemen lingkungan ini kita dapat lakukan dengan menggunakan kembali kantong plastik dan jangan dibuang sembarangan. Selanjutnya, melakukan pengurangan penggunaan kertas. Nah, menggunakan serbet atau sapu tangan daripada menggunakan tisu. Mengurangi penggunaan barang-barang plastik yang sekali pakai, kemudian membeli produk yang berlabel ramah lingkungan, mengkonsumsi makanan organik, dan menggunakan tas daur ulang. Selanjutnya, memisahkan sampah organik dan anorganik. Global ini. Jadi, mari bekerja sama dalam melindungi bumi. Karena kalau bumi kita sehat, semua makhluk hidup yang ada di bumi, di dalamnya juga ikut sehat. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.